Itu sama dengan Mbah Surip mijiti saya, begitu selesai dia bukan tukang pijit lagi. Nah, keliru enggak? Lah kok malah Bali pulang ke Indonesia malah disebut Haji Iwan. Jadi itu kekeliruan yang luar biasa. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Jadi haji adalah seseorang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai menjalankan, dia bukan haji lagi. Jadi itu malaikat itu tiap hari ketawa. Asal pulang dari Indonesia, kok guyu WL? Makasih Jibril. Ini loh, udah melekaji sedoyo itu haji. Lalu kok nggak ada haji kok di Indonesia. Haji itu ya di Arab. Sebab syariat itu dijalankan di Arab. Jadi kalau di Indonesia tidak ada haji. Tapi berani Anda merombak ini? Ini aja nggak bisa merombak, mau merubah Republik Indonesia. Ya, oke, ini sekedar ilmu kata, sangat sederhana. Ini cuma epistemologi. Jadi kafir itu juga begitu. Kafir adalah ketika Anda menutupi kebenaran dalam hal apapun. Korupsi itu adalah seharusnya 50 tinggal 30 karena yang 20 ditutupin, kan begitu? Itu namanya kafir. Jadi kafir adalah pekerjaan ketika seseorang menutupi kebenaran. Selesai dia bukan kafir lagi. Jadi tidak ada kafir permanen. Ini negeri kafir, nggak ada negeri kafir. Jelas ya? Ini pemahaman bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, bukan pendapat saya. Jadi ya. Nah terus soal kafir saya jelasin, mereka jadi tenang. Wah kalau gitu saya sangat jarang loh kok kafir, kata seorang pendeta. Lah ini ya sampean ini arang kafir sampean. Nek kepengin golek wong kafir sak embrek ya sampean melu aku mulai yang gitu. Kafir kafir. Karwo menang melawan Khofifah itu andaikan bisa diselidiki, Anda bisa menemukan kekafirannya, kekufurannya berapa macam. Bagaimana cara menutupi suara di Bangkalan dan lain sebagainya. Nah, tapi kan tidak mungkin pemilu pilkada dikaitkan dengan kata kafir. Jadi ini masyarakat modern atau bukan? Masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri intelektualisme, sehingga dia tidak punya kesembronoan untuk mengklaim sesuatu secara non-akademis. Kan begitu. Nah sekarang yang terjadi pada kita adalah masyarakat yang non akademis, non ilmiah, masyarakat yang bondonya asumsi. Talk show di televisi itu isinya asumsi. Abu Jibril mengatakan ini hadis palsu. Terus nanti si Guntur mengatakan kalau gitu kamu ingkar sunnah, lain lagi. Jadi begitu gampang orang melakukan kekufuran. Jadi orang-orang yang sering menuding Anda kafir itu sebenarnya sedang melakukan atau sedang menjadi kafir yang luar biasa. Gitu loh. Ya untungnya saya kalau ngomong lucu, jadi kadang-kadang kalau saya bicara sama orang yang sebenarnya bertentangan dengan saya, mereka itu mau marah nggak bisa karena terlanjur ketawa. Karena tertawa itu tidak berasal dari sini, Mas. Itulah kekuatan musik. Begitu masuk telinga, langsung masuk hati, keluar lagi di mulut. Itu mekanisme psikologis. Tapi kalau mekanisme ilmiah itu dari telinga ke kepala dulu, baru hearing dengan hati, baru ada keputusan. Nah maka metode kebudayaan adalah metode utama di dalam menjalankan agama sebenarnya. Karena agama itu ini agak serius nih ilmunya. Karena sekarang pelaku utama agama ada dua ya, satu ilmuwan, yang dua seniman, terserah yang duluan yang mana. Yang pertama ilmuwan, maka Anda tidak bisa tanpa ilmu. Allah selalu mempersyaratkan jangan perlakukan sesuatu bila ilmin, jangan sampai melakukan sesuatu tanpa ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap istri, terhadap aktivis atau aktivis terhadap yang lain dan seterusnya. Apapun saja jangan melakukan sesuatu tidak dengan ilmu. Nomor dua seniman. Kesenian itu rohani bukan materi.
Kalau Anda melihat lukisan, ada lukisan yang harganya 1 miliar, ada 400 juta, 1 juta. Kalau dihitung modalnya kan cuma berapa? Kanvasnya berapa, catnya berapa? Maka yang terjual 1 miliar itu sama sekali bukan catnya, bukan warnanya, bukan kanvasnya, kan begitu. Yang terjual adalah pancaran rohani yang diwakili oleh juatan warna-warna itu. Jadi kesenian itu rohani. Nah, kalau kesenian tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan pekerjaan rohani atau bahwa dia sesungguhnya adalah rohaniawan. Nah, di Indonesia kan kalau seniman tidak sama rohaniawan. Kalau rohaniawan itu yang suka khotbah kan gitu. Yuk keliru. Wale. Wong di Jawa Timur sekarang sudah ada kiai baru. Ada ulama baru sejak pilkada ini. Kalau dulu kan Gus Dur memperkenalkan ada ulama khas seperti ini. Sekarang ulama cash. Itu muncul yang baru fenomena di Jawa Timur. Ini teman sekalian ya. Oke, kafir itu seperti itu, jihad sudah saya jelaskan dulu. Jihad itu ya milik semua orang. Sindang itu dengan polanya sendiri dia berjihad tiap hari. Anda itu mujahid. Segala daya upaya untuk memenuhi amanat Tuhan, yaitu untuk survive dan revive dalam kehidupan, itu namanya jihad. Jadi Anda mujahid, semua itu mujahid. Antum semua adalah kaum mujahidin. Jangan diambil sendiri oleh Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin. Kita semua mujahidin. Fungsi mujahid itu adalah untuk melaksanakan khilafah. Karena kita semua ini disuruh dari Tuhan untuk menjadi khalifah. Pekerjaannya khilafah. Jadi khilafah itu pekerjaan setiap orang. Ya tukang becak, ya penjual kacang. Semua itu sedang menjalankan khilafah. Khilafah itu tidak sekedar bagaimana Anda menyuruh orang sholat. Aceh itu dikasih tsunami untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serambi Mekah. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu sudah bukan serambi Mekah. Yang kita butuhkan adalah serambi Madinah. Kalau serambi Mekah itu adalah ajaran-ajaran Islam pada tingkat ubudiyah, sholat 5 waktu, syahadat, zakat, ya, itu sudah tidak perlu dilembagakan lagi. Itu sudah cukup menjadi pengetahuan setiap orang. Yang kemudian harus kita laksanakan dengan prinsip yang kita sebut masyarakat madani, berasal dari kata Madinah, bersifat madaniyah, diindonesiakan dari madani, itu adalah kalau Rasulullah mengatakan alaikum bil hirosah, mulai hari ini bercocok tanamlah dalam segala arti. Jadi Kabinet 2009 harus bernama Kabinet Kedaulatan Pangan. Itulah masyarakat madani, itulah masyarakat madaniyah. Jadi Islam yang kita terapkan dengan syariatnya, saya setuju, syariat Islam yang kita terapkan adalah syariat Islam madaniyah. Gitu loh. Yaitu bercocok tanam, berhubungan satu sama lain antara orang Yahudi, orang animis, orang Kristen, Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, berhubungan, berkomitmen, berdebat, terus bikin keputusan sampai menjadi Piagam Madinah 47 pasal itu dan seterusnya. Itulah syariat Islam. Kalau sholat itu tidak boleh diambil alih oleh negara. Sholat itu perintah Tuhan. Nabi pun tidak berhak memerintahkan sholat kepada siapapun saja. Itu teman sekalian. Jadi jangan diambil alih. Jangan terus negara mewajibkan Anda sholat. Gusti Allah kayak apa awakmu ini? Kan begitu. Itu haknya Tuhan. Take it or leave it. Kan begitu. Itu haknya Tuhan. Saya tidak mau disuruh siapapun untuk sholat kecuali Allah. Even Nabi Muhammad tidak mau saya. Kalau Nabi Muhammad nunkon dikongkon Gusti Allah sendiri, itu dia ngasih tahu bahwa saya disuruh. Nah, saya sholat. Nah, nanti teman-teman sekalian, nanti akan sampai kepada ada satu struktur yang sangat penting yang nanti mudah-mudahan terjelaskan setelah saya menjelaskan poin-poin ini ya. Tolong diingatkan mengenai bahwa yang berhak itu Allah, ya. Allah.
Itu namanya ibadah mahdoh. Tapi ini bukan pengajian. Dan pengajian seperti ini jangan sampai keluar di Istiqlal, di televisi dan seterusnya. Nanti terlalu cepat pinternya orang Indonesia, nanti rusaknya agak terlalu tidak lama. Jadi kita butuh kerusakan lebih lama. Jihad, ya jihad itu semua orang. Kalau seorang aktivis kayak Iwan, dia mujtahid, dia mujahid, straight mujtahid, karena yang dia lakukan adalah jihad dalam aksentuasi intelektual yang namanya ijtihad. Tapi kalau Andre itu mujtahid tetapi dalam konteks spiritual, karena yang dia lakukan adalah jihad mujahadah, bukan jihad ijtihad. Ini mujahadah spiritual. Nah itu dia mujahadah. Kalau Mbah Surit itu enggak, Mbah Surit itu adalah makhluk yang sudah oleh Allah tidak bisa ditempatkan dimanapun. Artinya dia bisa bertempat dimanapun karena dia sudah tingkatnya frekuensi. Itu makhluk kalau dalam istilahnya Sabrang waserta namanya. Dia seharusnya tidak hidup di tim tapi di bawah tanah 400 meter. Jadi mulai kok bunyi nyelain sampean. Ya, itu jihad Islam seterusnya, dan ada banyak istilah-istilah Islam lagi yang kemudian saya jadikan wacana di gereja-gereja, dan ada banyak hal yang saya sampaikan di sana sehingga mereka menjadi segar ketika memberikan misa, karena selama ini kan misanya kering dan seterusnya gitu. Nah mulai tak kasih misalnya hari pertama kita pentas di gereja Triumfator namanya, dan saya ngomong mereka tanya mengenai terorisme segala macam. Ya karena teroris itu kan sukanya makan padi, maka mereka jadi teroris. Mereka apa makan padi? Ya kalau di sini makan gandum. Loh. Terus saya tanya, you know rice? Oke. Ya saya know, dia bilang gitu. Oke. You eat rice? Yes I do. I eat rice. Tapi rice ini kan belum jelas. Rice ini sego, nasi, apa beras, apa padi. Dalam bahasa Inggris sama semua. Nah hanya orang Indonesia yang bisa menjelaskan. Kalau kamu menjalankan agama, tolong padinya ditutuse, dimasukkan ke hiler apa pabrik untuk jadi beras. Setelah jadi beras dipususi, diliwet, baru badoken. Nah ini padi sudah dimakan ya mesti nyamuk sampai ya. Jarang kepang mangan pari kan gitu kan. Nah jadi agama, ilmu atau apapun itu mesti ditutu, mesti diijtihadi, dimujahadai. Jangan dimakan sebagai padi, difikirin, ya dicari bener lah, secara ilmiah gitu loh, dicari bener. Terus ada lagi di gereja lain saya bilang gini loh, ada kata-kata mutiara, cintailah istrimu dan hormatilah istri tetanggamu. Jangan dibalik, cintailah istri tetanggamu, hormatilah istrimu. Rusak kan dunia kan. What is the relation between this and the religion? Loh ya, agama itu kadang-kadang mudah memahami kalau kita ibaratkan istri. Agama itu seperti istri, jadi kamu punya istri sendiri, saya punya istri sendiri, dan ada beberapa persyaratan di dalam pergaulan sosial. Saya tidak perlu tahu berapa ukuran BH istrimu, betul enggak? Itu nggak usah dirunding, nggak usah ada dialog antar pemakai BH, ya nggak usah. Nggak perlu, jadi dialog antar agama itu tidak perlu. Dialog budaya, dialog ekonomi, dialog sosial antar pemeluk agama sangat perlu. Tapi kalau dialog teologi tidak perlu, sudah biarin aja dia Kristen, biarin dia Buddha, biarin dia Islam, biarin. Itu istri masing-masing, dan tidak perlu dipertandingkan istri siapa yang pantatnya lebih besar. Kan begitu kan?
Oh, baru ketawa cekikian. Iya. Wah, hari ini saya lebih cinta kepada istri saya. Akhirnya mereka segan karena kita hanya di Indonesia ada istilah-istilah seperti itu. Guyon enggak karu-karuan gitu. Tuh, teman-teman sekalian. Nah, itu contoh-contoh saja. Nah, pada suatu hari setelah Kiai Kanjeng pulang, saya ke Berlin sama Novia. Saya via dengan pekerjaannya sendiri, saya datang ke kuburan-kuburan. Salah satu yang saya datangi kuburan Raja Prusia. Saya SMS Andri langsung. Raja Prusia itu adalah raja barbar, ya, raja masyarakat barbar. Saya kepingin tahu kuburannya, ternyata kuburannya di belakang Masjid Turki. Dan situ campur sama, ya ada kuburan Katolik, kuburan Kristen, kuburan Yahudi, kuburan Islam, kuburan animis. Cuman uniknya itu semua arahnya ngikut Islam.